Indonesia kini sedang menghadapi tantangan besar untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Setelah Tesla mengurungkan niatnya menanamkan investasi karena menilai ekosistem industri hijau Indonesia belum siap, kini Apple Incorporation alias Apple yang maju mundur. Ketidaktegasan sikap Apple ini bahkan juga berdampak terhadap salah satu produk terbarunya iPhone 16 yang memiliki perjalanan yang panjang untuk memasuki pasar Indonesia. Smartphone terbaru dari Apple ini masih juga belum mendapatkan restu untuk diperjualbelikan di tanah air hingga saat ini. Drama ini bermula pada April 2024 ketika Tim Cook mengunjungi Jakarta untuk membahas rencana investasi. Dalam pertemuan antara Tim Cook dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tersebut, Apple menjanjikan pembangunan 4 Apple Academy tambahan di beberapa kota besar di Indonesia, masing-masing di BSD Tangerang Selatan, Sidoarjo Jawa Timur, dan Nongsa Batam hingga Bali. I think the investment ability in Indonesia is endless. I think that there's a lot of great places to invest, and we're investing. We believe in the country. I thought we had a great conversation, and I really appreciated the time with him. It was a dialogue about how much potential there is in the country and our commitment to the country. Thank you so much. Thank you so much. Namun, tawaran itu dinilai belum cukup oleh pemerintah. Indonesia mewajibkan seluruh produsen ponsel untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 40% agar produknya bisa dijual di pasar domestik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun turut angkat bicara, mengingat bahwa 85% dari 2,79 juta unit HP impor di Indonesia adalah produk Apple, maka ia mengatakan Indonesia ingin produk Apple lebih banyak menggunakan komponen dalam negeri lewat investasi di Indonesia. Jadi tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai. Proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Nah nanti setelah dari sini dari Kemenprint nanti akan melakukan proses business matching. Kami sudah punya listnya terhadap komponen-komponen apa saja, komponen-komponen HP, cell phones ya yang sudah diproduksi di Indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan. Namanya business matching. Ya, business matching. Kalau business matching itu prosesnya lebih cepat. Prosesnya lebih cepat karena barang sudah ada. Tinggal mungkin nanti ada penyesuaian dari speknya dan lain-lain. Tapi manufacturing-nya nanti kalau mereka akan mulai membuka fasilitas pabrik, itu juga akan dimulai dibicarakan. Itu salah satu dari bagaimana mereka bisa memperluas establishment. Namun, seperti yang diketahui, komitmen investasi Apple tersebut belum direalisasikan sepenuhnya. 5 bulan kemudian, Apple resmi merilis secara global smartphone keluaran terbarunya iPhone 16. Namun hingga memasuki Oktober, belum juga ada sinyal distribusi handphone canggih tersebut di Indonesia. Alih-alih rilis, pemerintah justru mengeluarkan larangan penjualan dan sebaran iPhone terbaru tersebut di RI. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun buka-bukaan bahwa hal ini berkaitan dengan pemenuhan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Adapun regulasinya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui 3 skema untuk pemenuhan TKDN. Pertama, melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin, skema manufakturlah yang paling ideal. Agus menyatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang dan proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar 1,71 triliun rupiah yang saat ini tercatat baru sebesar 1,48 triliun rupiah. iPhone
16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut. Berdasarkan Permen Prin nomor 29 tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Ini padahal kita udah lenient, kita sudah memberikan fleksibilitas. Ya. Perusahaan bisa menggunakan 3 skema, bisa memilih 3 skema. Yang pertama yaitu skema manufaktur, ya, yaitu pembuatan produk dalam negeri. Ini sebetulnya yang paling ideal untuk kita. Ya. Yang kedua skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Yang ketiga skema inovasi di dalam negeri. Dari 3 skema ini, Apple memilih skema yang ketiga, yaitu inovasi. Ya. Sebelumnya, Apple sudah bisa menjual produk-produknya di Indonesia, karena mereka sudah mendapatkan sertifikat TKDN. Namun, masa berlaku dari sertifikat tersebut sudah habis, sehingga memang harus diperpanjang. Ya. Dan saat ini proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple, karena realisasi investasi Apple baru tercatat 1,48 triliun, relatif kecil ya, dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia. Dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu 1,71 triliun. Jadi masih ada gap sebesar sekitar 240 miliar. Nah, terkait larangan keras dari pemerintah Indonesia ini, Apple diketahui menawarkan proposal untuk melakukan investasi sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat untuk pabriknya yang berada di Bandung, Jawa Barat. Pabrik ini akan dibangun bekerja sama dengan beberapa pemasok yang sudah ada di dalam jaringan Apple. Tak juga mendapat respon positif dari pemerintah Indonesia, Apple kembali mengajukan proposal senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Namun sayangnya, Kementerian Perindustrian menilai tawaran investasi 100 juta dolar dari Apple tersebut demi menjual iPhone 16 di Indonesia masih belum memenuhi unsur keadilan. Nah, apa yang kami kaji? Yang pertama adalah nilai dari proposal tersebut, yakni 100 juta US dollar. Apakah nilai investasi skema inovasi itu 100 juta US dollar itu berkeadilan atau tidak? Nah, bisa kita lihat berkeadilannya itu adalah apakah adil bagi Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang menjadi tujuan investasi Apple seperti India dan Vietnam yang sudah mendapatkan investasi dari Apple dalam jumlah yang besar. Nah, apakah angka 100 juta US dollar itu adil nggak bagi Indonesia? Yang kedua, apakah adil bagi investor smartphone yang lain yang ada di Indonesia? Kita tahu bahwa beberapa industri smartphone di Indonesia sudah investasi membangun manufaktur di Indonesia dan nilainya juga cukup besar. Ya, tawaran Apple jika dibandingkan dengan nilai investasi besar dari vendor lain seperti Samsung dan Xiaomi terlihat sangat jauh perbedaannya. Apple saat ini dilarang menjual iPhone 16 di Indonesia, salah satunya karena belum melunasi komitmen investasi 3 tahunan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenperin tidak memberikan Apple sertifikat tingkat kandungan dalam negeri yang dibutuhkan untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.
Tak menyerah sampai di sana, seperti yang diketahui, Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa adalah pasar yang sangat potensial bagi produsen teknologi termasuk Apple. Sehingga tak heran jika Apple baru-baru ini diketahui kembali menawarkan proposal baru pasca tawaran senilai 100 juta dolar Amerika Serikatnya kembali ditolak. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani mengungkapkan Apple telah berkomitmen akan merealisasikan investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia pada tahun 2026. Ya, Apple kemarin malam saya jam 12 malam bicara juga dengan mereka langsung. Progresnya sangat baik. Tapi memang kembali lagi kita masih fine tuning dan harapannya nanti malam, karena di sana kalau malam di kita kan di sananya siang, kita akan berbicara lagi dan mereka juga sudah menyampaikan juga investasinya di dalam komponen apa saja, sudah secara detail lagi, dan harapannya seperti yang saya sampaikan dalam waktu seminggu ke depan ini sudah kita mendapatkan komitmen tertulis dari mereka. Nanti kalau sudah dapat tertulisnya aja ya, baru saya bicara. Komponen di luar HP atau bagian dari HP? Dalam HP dan di luar HP. Indonesia menjadi medan tarik ulur investasi antara pemerintah dan raksasa teknologi dunia. Drama investasi Apple ini membuka mata bahwa pengembangan industri lokal membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak. Pemerintah dengan regulasi tegas untuk kepentingan ekonomi nasional dan perusahaan global yang ingin meraih pasar potensial Indonesia harus menemukan titik temu. Akankah ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan, atau justru menjadi penanda babak baru hubungan bisnis yang lebih dinamis di masa depan? Tim Liputan CNBC Indonesia.